Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini, saya Rahmat Zulfadli sebagai calon guru penggerak angkatan 9 akan melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Darul Hikmah dengan Bapak Muhammad Yusuf SSI MSI. Pertanyaan pertama, Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral? Kalau untuk dilema etika, kita itu sangat mudah karena memang dua-duanya itu benar-benar. Jadi mudah kita memahami selama dia tidak bertentangan dengan aturan, maka dia dua-duanya bisa kita benarkan. Nah, yang agak sulit itu untuk yang satu ini tunjukkan moral. Nah, tunjukkan moral ini karena ada salah dan benar, jadi kita harus mengumpulkan fakta, terus siapa yang benar, kita kumpulkan fakta datanya. Baik, Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Mungkin kita melihat plus minusnya dulu, atau lebih kurang kita panggil yang berkepentingan, kita musyawarahkan di antara dua masalah tersebut, atau dua kebijakan atau kebenaran tersebut, kita lihat mana lebih banyak benarnya, mana banyak manfaatnya, dan ya kita diskusikan. Kemudian untuk jangka panjang kita lihat mana yang lebih bermanfaat, sehingga kita ambil keputusan yang lebih bermanfaat dan bisa diterima mungkin oleh banyak orang. Baik, Pak. Pertanyaan ketiga di sini, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Nah, tadi mungkin berkaitan dengan yang tadi kita kumpulkan atau kita ajak musyawarah lah pihak yang berkepentingan, kemudian kita analisis data, fakta, kemudian kepentingannya apa. Jadi nanti kita musyawarahkan setelah kita punya fakta, kemudian kita punya data, kita tahu apa kelebihan dan kekurangan kedua-dua kebijakan tersebut, sehingga kita musyawarahkan mana yang lebih baik, itu yang akan kita ambil. Baik, Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Mungkin yang paling penting musyawarah dengan orang yang berkepentingan atau dengan orang-orang yang mungkin terlibat dalam permasalahan tersebut. Nah, kita musyawarahkan tentunya dengan menganalisis data-data yang ada atau kepentingan yang ada. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang menjadi tantangan? Tantangannya mungkin dua-dua pihak merasa benar. Nah, jadi karena dua-dua pihak yang merasa benar, sehingga terkadang sifat ingin menang sendiri itu yang menjadi tantangan yang paling berat untuk kita hadapi. Tapi kalau kita musyawarahkan, insya Allah itu bisa kita selesaikan. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bagaimana bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Nah, mungkin kalau jadwal khusus tidak ada, tapi kita melihat kasus dilema etika itu dalam tingkatan kasusnya seperti apa. Nah, kalau hal-hal yang mungkin bisa terselesaikan dalam waktu dekat, langsung kita selesaikan. Tapi kalau memang itu memerlukan analisa yang lebih banyak, masukan data yang lebih banyak, mungkin memerlukan waktu yang agak sedikit lama. Tapi kita akan memanggil orang-orang yang berkepentingan tadi, kita duduk bersama, kemudian kita bicarakan bersama. Mungkin waktunya relatif. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema ini? Nah, ini yang mempermudah itu lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah, ada komite sekolah, kemudian ada warga-warga dulu, kemudian bagian warga urusan tertentu di sekolah. Nah, dari mereka ini
bisa kita mintakan masukan sehingga apa yang kita ambil keputusan itu merupakan memang sudah dipahami oleh rekan-rekan yang lain. Jadi keputusan yang kita ambil itu sudah apa istilahnya sangat membantu dalam memberikan masukan. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak saat mengambil keputusan tentang dilema etika? Nah, dilema etika ini terkadang itu tadi menyatukan dua pendapat, jadi dua keinginan tadi yang sama-sama benar ini kadang-kadang ego masing-masing itu sulit untuk kita satukan. Tapi kalau alasan dan paparan atau alasan yang kita berikan itu bisa diterima, mungkin agak sedikit lebih memudahkan kita. Jadi data dan fakta yang sangat penting untuk kita ungkapkan pada saat kita bermusyawarah. Baik Pak, terima kasih. Hanya sekian Bapak kami lakukan wawancara dengan Bapak. Terima kasih atas waktunya dengan dorongannya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas-tugas penggerak tempat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Rahmat Zulfadli saat ini sedang mengikuti kegiatan calon guru penggerak angkatan ke-9. Mohon izin Bapak, sebelumnya dapatkah Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, terima kasih Bapak Rahmat. Nama Ayub SPD, jabatan Kepala SMK Negeri 1 Darussulam Kabupaten Aceh. Baik Pak, izin kami melakukan wawancara dengan Bapak berkenaan dengan kebijakan berdasarkan nilai-nilai kebaikan atas keputusan yang Bapak ambil di sekolah. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, kalau kita melihat atau merujuk kepada identifikasi suatu masalah, yaitu di etika moral itu memang suatu dilema yang bisa kita katakan serba salah. Artinya kebijakan yang kita ambil itu walaupun bertentangan dengan aturan, namun punya nilai kebenaran. Mungkin cara identifikasi yang pertama kita berbasis data. Yang pertama mungkin kita identifikasi data. Contohnya mungkin di sekolah kami Pak, itu banyak kejadian-kejadian yang bisa kita katakan melanggar aturan. Misalnya siswa melanggar tata tertib sekolah. Nah, ini mungkin kita identifikasi. Yang pertama kita berbicara mengenai basis data. Itu kita menginput data dari piket sejauh mana siswa itu melanggar aturan sekolah atau melanggar aturan disiplin sekolah. Kemudian yang kedua, setelah punya data, berarti kita harus mengetahui permasalahan atau pokok permasalahan mengapa siswa itu melanggar aturan. Mungkin itu kalau tidak. Baik Pak, terima kasih untuk jawaban yang pertama. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, untuk mengambil keputusan itu, yang pertama seperti saya sampaikan tadi, kita punya data yang diinput oleh piket. Kemudian kita punya guru bimbel yang selalu untuk menginput data dan mereka. Kemudian kalau di tingkat bimbel sudah selesai, itu kita akan alihkan ke wali kelas. Kalaupun di wali kelas yang tidak selesai permasalahan itu kita punya waka kesiswaan. Terakhir baru kalau waka kesiswaan tidak mampu untuk mengambil sebuah keputusan, itu akan kita ambil keputusan bersama. Baik Pak, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, mungkin seperti saya sampaikan tadi, setelah kita selesaikan di tingkat bawah, baru kita ambil keputusan. Keputusan kita ambil ini berarti tidak semata-mata keputusan dari kepala sekolah. Tapi seperti saya sampaikan tadi, keputusan yang ambil itu yang pertama, kita sudah melakukan negosiasi dengan semua pihak, baik oleh guru bimbel, oleh wali kelas, dan wakil siswaan.
Keputusan kita ambil biasanya kita ikut menghadirkan komite sekolah selaku penanggung jawab. Untuk mengambil keputusan misalnya tadi kita punya aturan bahwa masuk sekolah jam setengah 8, jam setengah 8 atau jam 7.30. Kemudian jam 7.45 kita sudah tutup pintu. Kalau lewat itu aturannya kita harus pulangkan siswa. Tapi seperti saya sampaikan tadi, untuk mengambil kebijakan itu tidak semudah yang kita untuk menjalankan aturan tidak semudah yang kita bayangkan. Karena banyak hal-hal yang memang dilanggar oleh siswa, mungkin begitu Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada khusus-khusus dilema etika ini, Pak? Ya, mungkin yang paling efektif kami lakukan setelah kita mengolah data atau melihat presentasi daripada siswa yang melanggar aturan sekolah, kita ikut melakukan pembinaan seperti disampaikan tadi, itu pembinaan yang berjenjang. Pembinaan mungkin sampai kepada kita mendatangi sekolah. Setelah kita panggil siswa, kita beri pembinaan, masih juga melanggar aturan, itu sampai kepada saat kita pergi ke sekolah atau dengan bahasa kerennya visit to rumah untuk memberikan pengarahan sekaligus dengan didampingi oleh orang tua. Baik Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika nih Pak? Ya, ini yang paling berat. Semua langkah sudah kita laksanakan, semua musyawarah sudah kita laksanakan. Bahkan di tingkat musyawarah itu yang kita untuk ambil keputusan, kita sampai memanggil kedua orang tua. Tapi walaupun itu sudah kita lakukan, tapi masih ada juga siswa yang melanggar aturan. Ya mau tak mau kita harus memegang aturan, kita harus menjalankan aturan yang kita buat. Luar biasa tantangannya Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuknya atau prosedur seperti apa yang akan Bapak jalankan? Kita tidak langsung mengambil keputusan, tetapi kita punya jadwal yang kita buat. Misalnya seminggu sekali itu Bimpen wajib melakukan identifikasi atau merekap data-data siswa yang melanggar aturan sekolah. Kemudian di sebulan sekali kita duduk rapat intern, artinya kita duduk dengan Bimpen, kita duduk dengan wali kelas, dan kita duduk dengan waka kesiswaan untuk menyelesaikan permasalahan yang dilakukan pelanggaran oleh siswa. Mungkin secara kita punya jadwal seminggu dan 1 bulan. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Pak? Mungkin kalau yang membantu bukan perorangan, mungkin semua warga sekolah kita libatkan dalam mengambil keputusan. Artinya dalam rapat kita buat untuk mengambil sebuah keputusan, itu semua warga sekolah kita libatkan dalam mencari alternatif. Kalau keputusan sudah kita ambil, mudah-mudahan tidak ada risiko lain dari yang keputusan kita ambil. Mungkin begitu Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak saat mengambil keputusan tentang dilema etika ini Pak? Mungkin pembelajaran yang paling bermakna, yang pertama mungkin kalau sudah kita ambil musyawarah, kalau sudah kita buat musyawarah, mungkin keputusan yang kita ambil, apapun risiko itu kita tanggung bersama. Baik Pak, pertanyaan terakhir, bagaimana kesan dan pesan Bapak terhadap kami para calon guru penggerak ini Pak? Kami sangat memberikan apresiasi kepada guru penggerak. Ini dari kenyataan yang kami lihat bahwa di semua kegiatan, baik itu kegiatan training atau pelatihan, itu banyak guru-guru penggerak yang menjadi narasumber, yang menjadi fasilitator. Kami sangat bangga dengan guru penggerak yang ada di ACGR. Mudah-mudahan dengan ada guru penggerak ini,
pendidikan di Aceh Jaya akan semakin maju dan semakin meningkat. Amin, Pak. Terima kasih atas waktunya, Pak. Kesempatannya kami mewawancari Bapak. Ini sebagai pelengkap tugas kami sebagai guru penggerak. Mohon doanya dapat kami tuntaskan dalam tahun ini, Pak. Amin. Sekian, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.